Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Bulan ini Januari, bulan serta podcast perdana di tahun 2026. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam Cerdas Cerita Demokrasi Santai podcast KPU Kabupaten Magetan. Teman pemilih, narasumber kali ini kita akan berbincang santai dengan orang nomor satu di KPU Kabupaten Magetan, alumni Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Magetan, Bapak Noviano Suidi. Selamat siang, Pak Noviano. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyapa teman pemilih Magetan, Pak. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Noviano Suidi, Ketua KPU Kabupaten Magetan, kepada seluruh teman pemilih yang ada di seluruh Kabupaten Magetan. Baik, Pak Noviano, sebagai pembuka cerita, kita berbincang santai sejenak untuk tentunya menginspirasi teman-teman pemilih di Magetan. Seperti biasa, Pak Noviano, untuk meningkatkan pentingnya literasi membaca, mungkin ada rekomendasi buku atau tokoh yang menginspirasi Pak Noviano, mungkin bisa diceritakan ke teman pemilih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan inspirasi tokoh yang saya inspirasi sebagai tokoh yang memotivasi saya tentunya adalah Presiden Proklamator Republik Indonesia, Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan bukunya yang sangat fenomenal yaitu Di Bawah Bendera Revolusi, di mana di dalam buku DBR tersebut, Di Bawah Bendera Revolusi tersebut, menggambarkan bagaimana semangat perjuangan melawan penjajahan dengan slogan yang kita kenal, sekali merdeka tetap merdeka. Kemudian juga Indonesia menggugat, di mana dalam buku tersebut juga kita sebagai pembaca diajak untuk merasakan denyut nadi rakyat yang berbondong-bondong bersatu demi Indonesia merdeka. Selain itu, di jilid kedua juga kita diajak untuk bersama-sama memikirkan bagaimana pembangunan nasional setelah merdeka, kemudian bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia terhadap politik luar negeri, dan juga yang tidak kalah penting yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, yaitu ideologi Pancasila yang mempersatukan keberagaman yang tidak mungkin disatukan apabila tidak ada kesadaran bagi kita semua adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian sebagai juga catatan sejarah atau manifesto politik di mana arah perjuangan nasional, revolusi bangsa Indonesia, kemudian juga bagaimana Soekarno menjelaskan terkait dengan pentingnya kedaulatan bangsa, menghindari campur tangan asing, dan juga cita-cita atau visi besar Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti itu, Pak Sugiarto. Baik, Pak Ketua. Dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, tentunya teman pemilih di Magetan bisa mengambil saripatinya, apalagi buku ini dicetakkan pertama sekitar 600-700 halaman. Silakan rekomendasi buku ini dibaca. Substansi dari 600 halaman itu apa, teman pemilih pasti bisa mengambil benang kesimpulan dari Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Baik, Pak Ketua, izin melanjutkan pertanyaan. Saya coba copy paste pernyataan Ketua KPU RI bahwa pemilu adalah arena konflik yang sah. Menjadi penyelenggara pemilu itu tidak mudah. Memastikan proses suksesi pergantian kepemimpinan berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah diatur.
Seperti kita ketahui, Pak Noviano ini kala muda sebagai aktivis organisasi kala di kampus. Nah, pertanyaannya adalah, terasa nggak Pak menjadi aktivis organisasi di kampus itu dalam dampak meningkatkan kemahiran kita mengelola manajemen kepemimpinan? Tentu ini penting bagi teman-teman pemilih di Magetan yang ada di beberapa kampus di Kabupaten Magetan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya terutama merasakan sendiri bagaimana manfaat ketika kita berorganisasi. Jadi saat menjadi mahasiswa, saya kira itu sangat penting sekali pengalaman untuk berorganisasi, baik itu di intrakampus maupun ekstra kampus. Karena di dalamnya banyak pelajaran penting dan berharga yang tidak kita dapatkan saat hanya di mata kuliah saja. Jadi proses aktualisasi diri kita itu dimulai saat kita berorganisasi dengan berbagai dinamika yang terjadi yang kita hadapi di dalam organisasi. Untuk menjadi bekal setelah lulus kuliah, di mana tidak hanya ilmu yang kita dapatkan dari mata kuliah yang kita dapat saat perkuliahan, tapi juga praktek hidup berorganisasi. Bagaimana kita berpendapat, menyampaikan aspirasi, kemudian menghormati dan menghargai sesama, dan juga proses dipimpin dan memimpin. Karena tidak mungkin kita itu hanya dipimpin saja, tapi juga dipimpin. Paling kecil adalah dalam rumah ada ayah sebagai pemimpin rumah tangga seperti itu, dan lebih besar di dalam masyarakat, di dalam negara, instansi atau lembaga. Nah, organisasi mengajarkan kita bagaimana kita itu berdinamika, berinteraksi dengan teman-teman sesama kawan, kemudian bagaimana menghadapi segala sesuatu persoalan, masalah kita hadapi bersama, kita selesaikan bersama untuk kepentingan bersama yang menjadi tujuan dan visi misi bersama dalam organisasi. Seperti itu, Pak. Baik Pak Novian, sampai di titik ini menjadi orang nomor 1 di KPU Kabupaten Magetan, tentu dalam perjalanannya kita menemui sebuah kegagalan. Ini penting bagi teman pemilih, bagaimana Pak Ketua mensikapi sebuah kegagalan itu agar energi jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi itu bisa dipahami oleh teman-teman pemilih, terutama teman-teman pemilih pemula serta anak-anak muda di Magetan, Pak Ketua. Ya, terkait dengan kegagalan, saya kira mungkin semua orang pasti pernah berada pada fase kegagalan. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus maju, untuk terus berkembang, untuk terus meraih kesuksesan. Artinya di setiap kegagalan itu kita akan belajar bagaimana kita memperbaiki diri, kita mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan saat kita pada fase kegagalan tersebut, guna untuk meraih kesuksesan yang lebih baik lagi. Jadi saya pun juga, kita ngomong kegagalan, pernah kita gagal di satu fase tertentu. Jadi saya sebelum menjadi Ketua KPU Kabupaten Magetan di periode 2024 hingga 2029 ini, banyak pengalaman yang sudah saya tempuh dan saya lalui. Mungkin kalau saya boleh cerita, sejak lulus sarjana, saya itu sebetulnya berproses berkarir itu di perusahaan swasta. Dimulai dari titik nol terendah, pernah menjadi seorang administrator, bahkan seorang tenaga lapangan atau sales itu saya pernah melakukannya.
hingga di posisi yang bagus di berbagai perusahaan, karena saya mungkin tercatat ada di beberapa perusahaan, tidak kurang dari 5 perusahaan yang pernah saya alami, pernah saya lakukan. Nah, di dalam fase itu pun juga tidak selalu hanya mulus-mulus saja, pasti ada yang mungkin kita fase yang harus jatuh dulu, baru kita bisa bangkit lagi, bisa menuju kesuksesan yang lebih bagus lagi. Kemudian kalau saya juga boleh cerita lagi bahwa di tahun 2019 saya masih ingat, saya itu nekat untuk melanjutkan studi saya di Magister Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya, di mana saya harus kuliah sambil bekerja. Mungkin paginya saya harus bekerja, kemudian nanti sorenya setelah pulang kerja saya harus kuliah berjibaku. Dan kalau kita ngomong perjalanan karir di dunia penyelenggara pemilu, itu saya mulai dari saat saya menjadi ketua Panwascam di Sidoarjo. Itu di tahun 2022, itu untuk pemilu di 2024. Dan kemudian saya pernah mencoba mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Magetan di tahun 2023. Namun kala itu saya gagal hanya sampai pada 20 besar. 20 besar. Nah, kemudian setelah pemilu berakhir, kemudian beririsan, saya kemudian mendaftar kembali sebagai anggota Panwascam untuk Pilkada 2024. Nah, di situ kemudian alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi ketua Panwascam Sidoarjo untuk Pilkada 2024. Nah, lalu awal kemudian saya bisa menjadi ketua KPU Kabupaten Magetan itu dimulai saat saya mendaftar menjadi anggota KPU Kabupaten Magetan tahun 2024. Itu prosesnya sangat panjang sekali, mungkin juga penuh dengan duka, tawa, tangis, dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah semua proses itu saya lewati, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Magetan 2024-2029 dan terpilih menjadi ketua KPU Kabupaten Magetan. Seperti itu Bapak. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan dari perjalanan hidup saya sampai hari ini, bahwa saya pernah berada di masa saya jatuh saat saya mendaftar, berproses dan gagal, tapi saya tidak putus asa untuk mencoba kembali, dan alhamdulillah saya berhasil di posisi hari ini. Baik teman pemilih, seperti Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, juga di situ kita searching ada puluhan kegagalan yang ditempuhnya sebelum menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Tentu ini kita matchkan dengan Ketua KPU, orang nomor 1 di KPU Kabupaten Magetan, bahwa di posisi ini sampai di titik ini beliau juga pernah menemui sebuah kegagalan. Tentu ini kami berharap bisa menginspirasi teman pemilih di Magetan. Baik, kita akan lanjutkan lagi podcast kita setelah yang satu ini.
Baik teman pemilih, masih di podcast KPU Kabupaten Magetan. Hari ini kita berbincang santai dengan Ketua KPU Kabupaten Magetan, Bapak Noviano Suyidi. Baik Pak Ketua, coba kita memasuki tema kepemiluan. Di antara yang menjadi tupoksi Ketua adalah di divisi logistik pemilu. Tidak mudah, Magetan ada 235 desa dan kelurahan serta 18 kecamatan dengan situasi kondisi wilayah yang berbeda-beda. Tentunya keberhasilan logistik itu perlu manajemen yang tepat. Mungkin Pak Ketua bisa sampaikan bagaimana prinsip distribusi logistik yang diterapkan di KPU Kabupaten Magetan selama ini. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah kita lakukan kemarin saat pilkada gitu ya, karena kami ini kan dilantik di Juni 2024, Pak. Jadi otomatis kami bekerja mulai untuk mempersiapkan, dan sebetulnya sudah berjalan tahapannya adalah Pilkada 2024. Nah, dalam fungsi divisi ketua sendiri yang yaitu divisi keuangan umum dan logistik, salah satunya logistik, itu kami menerapkan prinsip logistik yang sesuai dengan linear dengan KPU RI, yaitu yang diterapkan pada pemilu ini agar berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas. Jadi prinsip tersebut digunakan untuk memastikan semua perlengkapan sesuai spesifikasi dan tidak ada kekurangan atau kerusakan seperti surat suara, tinta, spidol, ataupun yang lainnya. Nah, kita bahas mulai dari tepat waktu. Jadi distribusi tepat waktu agar tidak menghambat tahapan pemungutan suara. Kemudian tepat sasaran, logistik sampai ke TPS dan lokasi yang ditentukan. Kemudian tepat biaya, pengelolaan anggaran itu kami lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi yang kita kemarin sudah lakukan mulai saat proses penganggaran, kemudian penentuan kebutuhan logistik sesuai aturan, dan juga saat sortir dan lain sebagainya itu kami pastikan betul agar jumlahnya itu tepat. Jadi saat sampai ke lokasi TPS, logistik tidak ada yang kurang. Seperti itu, Pak. Kan ada barcode ya Pak untuk mengetahui posisi logistik itu di mana gitu. Iya. Jadi kemarin memang ada semacam pembaruan dari KPU RI dalam hal logistik untuk mempermudah kontrol terhadap logistik itu. Kemudian ada barcode, ya, barcode untuk mengetahui lokasi logistik ada di mana. Jadi prosesnya sudah sampai mana saat pengadaan atau distribusi itu sudah di kabupaten, di gudangnya kabupaten, atau sudah di gudangnya kecamatan, atau sudah di gudang TPS masing-masing. Seperti itu, Pak. Baik Pak Ketua, saya coba izin mengutip kembali pernyataan Ketua KPU Republik Indonesia bahwa pemilu itu konteks, bukan sekedar teks. Kita tidak cukup mengatakan bahwa KPU berintegritas, tapi harus menunjukkan lewat indikator dan kerja nyata. Pasca pemilu dan pilkada kemarin di tahun 2026 ini, apa agenda ataupun prioritas utama KPU Kabupaten Magetan, Pak Ketua? Ya, teman pemilih dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Magetan,
Mungkin banyak yang bertanya gitu ya Pak, apa sih kegiatannya KPU setelah berakhirnya masa pemilu dan berakhirnya tahapan pilkada seperti itu. Apakah kita nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya? Saya kira itu tidak benar. Jadi KPU tetap melakukan tugas-tugas kepemiluan, namun memang di luar tahapan. Nah, di luar tahapan ini pasca pemilu dan pilkada, KPU itu mempunyai agenda atau prioritas utama yang dicanangkan oleh KPU RI yang menjadi dasar acuan kami di KPU Kabupaten Magetan untuk melakukan prioritas nasional tersebut. Jadi prioritas nasional tersebut itu ada 3 kegiatan penting yang menjadi tugas berkesinambungan KPU di tahun 2026 ini. Yang pertama, pendidikan pemilih pemula, kemudian kelompok rentan, marginal, yang ini sudah kita lakukan di tahun 2025 yang lalu. Jadi mulai dengan sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang kita lakukan di sekolah-sekolah, baik itu SMA, SMK sederajat, itu kita lakukan dengan koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kemudian dari situ kita kemudian ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemilu kepada adik-adik pemilih pemula yang nanti walaupun sekarang mereka masih belum punya hak pilih, tapi besok di tahun 2029 itu sudah mempunyai hak pilih melalui pengarahan saat upacara dan lain sebagainya. Itu yang sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin. Kemudian terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap DPT berkelanjutan, itu juga sudah kita lakukan di tahun 2025 sesuai dengan arahan KPU RI setiap 3 bulan sekali atau setiap trimester yang sudah kita lakukan. Jadi kita bersama-sama dengan Bawaslu itu turun ke bawah, turun ke lapangan untuk memastikan dan juga mengupdate daftar pemilih tetap kita. Jadi kita mengupdate warga yang mungkin sudah meninggal atau warga yang pindah masuk ataupun pindah keluar, dan juga warga yang atau pemilih pemula atau anak-anak muda yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, ini kita mutakhirkan, kita bekerja sama dengan Bawaslu, bekerja sama dengan Dinas DPMD ataupun juga dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Dan kemarin di akhir 2025 kita juga sudah menetapkan daftar pemilih berkelanjutan kita di 2025. Nominalnya bisa atau angkanya bisa kita lihat di sosial medianya KPU Kabupaten Magetan. Kemudian terkait dengan penguatan dan integrasi sistem informasi pemilu, ini juga sudah kita lakukan di tahun 2025 sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan pemutakhiran data partai politik. Itu juga kita sudah bersurat pada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Magetan untuk melakukan pemutakhiran. Utamanya adalah terkait dengan struktur kepengurusan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah kita lakukan sampai di akhir 2025 dan sudah
kita umumkan yang sudah melakukan pemutakhiran data parpol dan sudah kita umumkan melalui SK KPU Kabupaten Magetan dan bisa diunduh di website JDIH KPU Kabupaten Magetan. Demikian. Baik Pak Ketua, coba saya ingin mengutip yang disampaikan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kubincangkan dunia. Dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada, mengapa anak muda perlu diberi ruang untuk aktif berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu ataupun pemantau pemilu, bahkan influencer, agar pemuda lebih melek politik, Pak Ketua? Ya, kalau kita ngomong pemilih muda, kita ngomong kaum muda, itu saya kira tidak akan pernah ada habisnya. Artinya kaum muda inilah yang punya energi lebih, yang punya kreativitas lebih, yang punya dunia yang akan datang. Jadi kalau kita ngomong kaum muda ini kan sebagai generasi penerus bangsa, Pak. Di mana anak muda itu nanti yang akan menempati posisi-posisi strategis maupun posisi-posisi yang kemudian akan menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia yang akan datang. Sehingga kita harus memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada anak-anak muda kita bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa itu harus selalu aktif berpartisipasi dalam politik, baik itu langsung maupun tidak langsung. Harus melek politik, karena seluruh kehidupan kita itu tidak akan lepas dari yang namanya politik. Di mana kebijakan politik itu akan selalu kita rasakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi kebijakan politik ini adalah hasil yang dihasilkan oleh pemimpin, buah dari pemilu dan pilkada yang dipilih oleh kita semua. Salah satunya adalah kaum muda. Kalau kita lihat di pilkada kemarin, di DPT pilkada 2024 itu Gen Z atau yang berumur 17 sampai 27 tahun itu angkanya ada 18,7%. Hampir 20% pemilih yang ada di DPT kita itu adalah Gen Z. Nah, saya kira akan sangat penting sekali kemudian bahwa suara teman-teman Gen Z ini harus benar-benar diarahkan untuk mereka agar sadar politik, agar mereka paham kenapa mereka harus berpartisipasi politik aktif. Dan kenapa mereka harus turut serta berpartisipasi dalam pemilu. Kenapa mereka harus mencoblos. Mereka harus mencoblos dan mereka harus tahu siapa yang mereka pilih. Kenapa? Kalau tidak, akan sangat bahaya sekali apabila pemimpin kita jatuh di tangan yang tidak tepat. Maka kita sebagai penyelenggara pemilu tentunya memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang baik supaya teman-teman pemilih itu benar-benar memperhatikan atau membuka literasi yang baik. Siapa yang harus dia pilih, bagaimana track record-nya, bagaimana visi misinya. Nah, saya kira itu penting untuk pembangunan paling tidak 5 tahun ke depan. Bagaimana
arah pembangunan bangsa, arah pembangunan lokal atau daerah kita itu dimulai dari pesta demokrasi, yaitu pemilu dan pemilu kada. Nah, sampai kemudian kita di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kemarin itu angka gengsi ini terus berkembang, terus makin bertambah dan berkembang. Nah, artinya nanti sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah di tahun 2029 ini kan kita ada bonus demografi, Pak. Nah, ini yang menjadi PR kita juga sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan prioritas nasional KPU adalah pendidikan pemilih pemula. Jadi di mana suara-suara pemilih pemula ini nanti yang juga sangat mempengaruhi keberlanjutan Indonesia ke depan, keberlanjutan daerah ke depan. Jadi mereka harus benar-benar melek politik, benar-benar harus membuka wawasan siapa yang harus dipilih, mengapa mereka harus memilih, dan lain sebagainya. Contoh kecil yang selalu saya sampaikan kepada adik-adik, baik itu di lingkungan SMA, SMK sederajat ataupun di kampus yang sudah pernah saya lakukan, yaitu contoh yang paling kecil adalah kebijakan terkait dengan BBM, Pak. BBM atau bahan bakar minyak itu harga keekonomiannya itu ditentukan salah satunya oleh kebijakan politik, Pak. Karena itu sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek perekonomian kita. Jadi bagaimana bensin atau solar itu kalau naik sedikit saja, itu efeknya sangat luar biasa domino. Bagaimana seluruh kebutuhan pokok itu akan sangat terpengaruh oleh kenaikan dari bahan bakar minyak. Jadi di mana mungkin hari ini harga sayur mayur yang mungkin barangkali stabil di angka sekian. Dimana kalau harga BBM itu naik, pasti semua kebutuhan akan naik. Nah, itu harus disadari semua oleh seluruh pemilih, terutamanya adik-adik pemilih pemula, bahwa kebijakan itu, kebijakan politik nanti akan berpihak kepada rakyat atau tidak, itu dimulai dari saat dia menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik saat pesta demokrasi, yaitu pemilu dan pilkada atau pemilu kada. Seperti itu. Baik, Pak Ketua, sebagai edisi pertanyaan pemungkas, KPU seperti kita ketahui sebagai penanggung jawab utama terkait pelaksanaan pemilu. KPU harus mampu menjalankan fungsi sebagai pusat pengetahuan dan bagi pengalaman tentang kepemiluan, serta sebagai pusat kolaborasi multi pihak yang dilakukan KPU Magetan, diantaranya menjadi pusat informasi bagi teman-teman mahasiswa juga universitas beberapa waktu lalu. Tentunya ini bisa diceritakan nggak Pak, terkait teman-teman mahasiswa juga pihak kampus datang ke KPU Magetan itu dalam rangka untuk membangun kolaborasi seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita ini KPU sebagai pusat informasi kepemiluan barangkali begitu ya Pak ya. Jadi kita tentunya juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya yang berkaitan dengan pemilih pemula ini. Kami kemarin telah melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan beberapa sekolah dan juga beberapa perguruan tinggi. Jadi kalau sekolah, kita ada beberapa sekolah mulai dari SMP, kemudian SMA, SMK sederajat terkait dengan
pemilihan OSIS begitu ya, pemilihan ketua OSIS. Nah itu kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan ketua OSIS, Pilketos. Nah, selebihnya kita juga kemarin sempat juga berkoordinasi dan ada permintaan dari adik-adik mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya terkait dengan agendanya mereka kemarin, yaitu Advo Studi Hukum Kepemiluan dan penerapannya di penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Magetan. Dan alhamdulillah kita memberikan waktu dan memberikan ruang kepada semua pihak yang ingin memperoleh informasi terkait pemilu dan kepemiluan, khususnya di Kabupaten Magetan. Nah, sejalan dengan itu pun terkait dengan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi Publik pun kami juga saat partai politik ataupun saat masyarakat ingin membutuhkan data-data terkait dengan kepemiluan dan sebagainya, kami membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengakses terkait dengan info kepemiluan. Itu bisa dengan datang langsung ke KPU Kabupaten Magetan maupun melalui medsos KPU ataupun juga websitenya KPU. Nah, ada juga kemarin yang baru saja dilakukan oleh ada adik-adik mahasiswi, ada 2 kemarin yang mengajukan proposal penelitian di KPU Kabupaten Magetan, yaitu ada mahasiswi administrasi negara Universitas Negeri Surabaya dan mahasiswa ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang melakukan penelitian untuk skripsinya di KPU Kabupaten Magetan. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan informasi dari kami dan juga data-data terkait yang mereka butuhkan terkait dengan kepemiluan untuk skripsinya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Ketua, mungkin sebagai closing statement ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman pemilih, khususnya teman pemilih muda juga pada umumnya teman-teman mahasiswa yang berada di Kabupaten Magetan ini, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh host bagaimana Bung Karno pernah menyampaikan bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan kunjungkan dunia. Jadi dari kata-kata itu kita harus punya punya semangat sebagai kaum muda, sebagai generasi muda yang punya energi lebih, yang punya semangat lebih, dan yang nantinya akan memimpin dunia yang akan datang atau generasi yang akan datang ini. Kita harus benar-benar siapkan, kita harus benar-benar buka informasi seluas-luasnya, literasi kita, dan jangan sekali-sekali kita apatis terhadap politik, karena semua kehidupan kita itu tidak akan lepas dari yang namanya kebijakan politik. Maka dari itu saya berharap kita semua, khususnya kaum muda, untuk aktif dalam politik, dalam partisipasi politik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu, Pak. Baik, teman pemilih, demikian tadi podcast kita pada kesempatan hari ini. Tentunya di tahun 2026 ini kita juga akan kembali hadir dengan tema podcast dan sumber lainnya.
Jangan lupa teman pemilih tetap pantau YouTube KPU Magetan, FB, Twitter, IG-nya. Salam dari kami, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.